Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami di sini akan membahas tentang kelompok sosial dalam masyarakat. Perkenalkan, nama saya Cepi Febrian sebagai moderator, dan untuk penyaji akan disajikan oleh Septiara Anggraini, Linda Yani, dan Panazira Farunisa. Kepada mereka kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk menyajikan makalah yang berjudul Kelompok Sosial dalam Masyarakat. Baiklah, pengertian kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan manusia yang hidup bersama. Ada aksi dan ada reaksi. Pelakunya lebih dari satu, antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan antara kelompok dengan kelompok. Contoh, guru mengajar merupakan contoh kelompok sosial antara individu dengan kelompok. Adapun pengertian kelompok sosial menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sorjo Soekanto, kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan yang hidup bersama karena adanya hubungan di antara mereka secara timbal balik dan saling mempengaruhi. Yang kedua, menurut Hendro Puspito, kelompok sosial adalah suatu kumpulan nyata, teratur, dan tetap dari individu-individu yang melaksanakan peran-perannya secara berkaitan guna mencapai tujuan bersama. Yang ketiga, menurut Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, kelompok sosial adalah suatu kumpulan manusia yang memiliki kesadaran akan keanggotaannya dan saling berinteraksi. Adapun klarifikasi menurut cara terbentuknya. Yang pertama yaitu kelompok semu. Kelompok semu adalah kelompok yang terbentuk secara spontan. Ciri-ciri kelompok semu terbagi menjadi 5. Yang pertama, tidak direncanakan. Yang kedua, tidak terorganisir. Yang ketiga, tidak ada interaksi secara terus-menerus. Yang keempat, tidak ada kesadaran berkelompok. Yang kelima, kehadirannya tidak konstan. Kelompok semu dibagi menjadi 3, yaitu crowd, publik, dan massa. Yang pertama, crowd, kerumunan, dibagi menjadi 6. Yang pertama, formal audiensi atau pendengar formal. Contoh, orang-orang mendengarkan khotbah, orang-orang nonton di bioskop. Yang kedua, inconvenient causal crowd adalah kerumunan yang sifatnya terlalu sementara tetapi ingin menggunakan fasilitas-fasilitas yang sama. Contoh, orang-orang yang mengantri tiket kereta api. Yang ketiga, funny causal crowd adalah kerumunan yang terjadi karena suasana panik. Contoh, kerumunan orang-orang panik akan menyelamatkan diri dari bahaya. Yang keempat, spectator causal crowd adalah kerumunan orang yang terbentuk karena ingin menyaksikan peristiwa tertentu. Contoh, kerumunan penonton atau orang-orang ingin melihat peristiwa tertentu. Yang keenam, immoral lawless crowd adalah kerumunan orang-orang tak bermoral. Contoh, kerumunan orang-orang yang minum minuman keras. Yang kedua, massa. Massa merupakan kelompok semu yang memiliki ciri-ciri hampir sama dengan kerumunan, tetapi kemungkinan terbentuknya disengaja dan direncanakan. Contoh, mendatangi gedung DPR dengan persiapan sehingga tidak bersifat spontan. Yang ketiga, publik. Publik adalah sebagai kelompok semu mempunyai ciri-ciri hampir sama dengan massa. Perbedaannya, publik kemungkinan terbentuknya tidak pada suatu tempat yang sama. Terbentuknya publik karena ada perhatian yang disatukan oleh alat-alat komunikasi seperti radio, televisi, surat kabar, dan jejaring sosial. Baiklah, saya akan melanjutkan materi, yaitu B. Kelompok nyata. Mempunyai beberapa ciri khusus sekalipun mempunyai berbagai macam bentuk kelompok nyata. Satu ciri yang sama yaitu kehadirannya selalu konstan. Kelompok statistical group, yaitu kelompok yang bukan organisasi, tidak memiliki hubungan sosial dan kesadaran jenis diantaranya. 2. Societal group atau kelompok masyarakat. Kelompok sosial memiliki kesadaran akan kesamaan jenis seperti jenis kelamin, warna kulit, dan lain-lain. 3. Kelompok sosial.
Para pengamat sosial sering menyamakan antara kelompok sosial dengan masyarakat dalam arti khusus. 4. Kelompok asosiasi, yaitu kelompok asosiasi adalah kelompok yang terorganisir dan memiliki struktur formal. Ciri-ciri kelompok asosiasi yaitu 1. Direncanakan, 2. Terorganisir, 3. Ada interaksi terus-menerus, 4. Ada kesadaran kelompok, 5. Kehadiran konstan. C. Klasifikasi kelompok nyata. 1. Klasifikasi menurut erat longgarnya ikatan antar anggota. A. Paguyuban merupakan kelompok sosial yang anggota-anggotanya memiliki ikatan batin yang murni, bersifat alamiah dan kekal. B. Patembayan merupakan ikatan lahir yang bersifat kokoh untuk waktu yang pendek, strukturnya bersifat mekanis dan sebagai suatu bentuk dalam pikiran belaka. Contoh, ikatan antar pedagang organisasi dalam sebuah pabrik. 2. Klasifikasi menurut kualitas hubungan antar anggota. A. Kelompok primer merupakan suatu kelompok yang hubungan antar anggotanya saling kenal mengenal dan bersifat informal. Contohnya keluarga, kelompok sahabat, teman-teman sepermainan. B. Kelompok sekunder merupakan hubungan antar anggota bersifat formal, impersonal, dan didasarkan pada asas manfaat. Contohnya sekolah. 3. Klasifikasi menurut pencapaian tujuan. A. Kelompok formal merupakan kelompok yang memiliki peraturan-peraturan dan tugas dengan sengaja dibuat untuk mengatur hubungan antar anggota. Contohnya parpol, lembaga pendidikan. B. Kelompok informal merupakan kelompok sosial yang terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang dan memiliki kepentingan dan pengalaman yang sama. Contohnya anggota OSIS. A. Faktor pendorong timbulnya kelompok sosial. Pada proses pembentukan kelompok sosial pun demikian. Ada faktor-faktor tertentu yang mendorong manusia untuk membentuk dan bergabung dalam suatu kelompok sosial tertentu. Adapun dorongan tersebut antara lain: A. Dorongan untuk mempertahankan hidup, B. Dorongan untuk meneruskan keturunan, C. Dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. B. Faktor pembentuk kelompok sosial. Bergabung dengan sebuah kelompok merupakan suatu yang murni dari diri sendiri atau juga secara kebetulan. Misalnya, seseorang terlahir dalam keluarga tertentu, namun ada juga yang merupakan sebuah pilihan. Dua faktor utama yang tampaknya mengarahkan pilihan tersebut adalah kedekatan dan kesamaan. 1. Kedekatan. A. Kedekatan geografis, tempat tinggal. B. Kedekatan geografis, daerah asal. 2. Kesamaan. Kesamaan yang dimaksud antara lain: A. Kesamaan kepentingan, B. Kesamaan keturunan, C. Kesamaan nasib. C. Ciri-ciri kelompok sosial. 1. Merupakan suatu yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain. Suatu kelompok sosial akan dapat dibedakan dengan kelompok sosial yang lain. Misalnya, kelompok formal dengan informal. 2. Memiliki struktur sosial yang setiap anggotanya memiliki status dan peran tertentu. Setiap anggota dalam kelompok sosial tentunya memiliki peran masing-masing, baik itu secara tertulis ataupun secara tidak tertulis. 3. Memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya. Dalam hubungan antara anggota dalam suatu kelompok sosial, ada norma hukum, peraturan, meliputi kode etik sesuai dengan jenis kelompok sosialnya. 4. Memiliki kepentingan bersama. Kelompok sosial terbentuk pastinya ada tujuan yang melatar belakangi, yang salah satunya adalah kesamaan kepentingan. Sehingga diharapkan dengan kepentingan yang sama tersebut dapat diusahakan akan secara bersama-sama. 5. Adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggota lain. Kelompok sosial dapat lahir, tumbuh, dan berkembang tidak terlepas dengan adanya komunikasi sosial, dengan interaksi sosial. Dengan adanya interaksi dan komunikasi sosial, masing-masing individu dapat menyampaikan ide, gagasan demi mencapai tujuan bersama dalam kelompok sosial tersebut. D. Pembentukan norma kelompok. Perilaku kelompok sebagaimana semua perilaku sosial sangat dipengaruhi oleh norma-norma yang berlaku dalam kelompok itu.
Sebagaimana dalam dunia sosial pada umumnya, kegiatan dalam kelompok tidak muncul secara acak. Setiap kelompok memiliki suatu pandangan tentang perilaku mana yang dianggap pantas untuk dijalankan para anggotanya. Dan norma-norma ini mengarahkan muncul melalui proses interaksi yang perlahan-lahan di antara anggota kelompok. Pada saat seseorang berperilaku tertentu, pihak lain menilai kepantasan atau ketidakpantasan perilaku tersebut, atau menyarankan perilaku alternatif langsung atau tidak langsung. Norma terbentuk dari proses akumulatif interaksi kelompok. Jadi, ketika seseorang masuk ke dalam sebuah kelompok, perlahan-lahan akan terbentuk norma, yaitu norma kelompok. Arti penting hidup berkelompok. Kita sebagai makhluk sosial tidak akan bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Salah satu bentuk kerjasama kita dengan orang lain yaitu dengan membentuk kelompok sosial. Dalam bentuk kelompok sosial dapat membantu kita untuk mempermudah. Jadi kesimpulan dari presentasi tadi, ada 3 dorongan yang menyebabkan manusia ingin hidup dalam kelompok sosial. 1. Dorongan untuk mempertahankan hidup. 2. Dorongan untuk meneruskan keturunan. 3. Dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Adapun faktor pembentuk kelompok sosial: A. Kedekatan. Kedekatan geografis, tempat tinggal. Kedekatan geografis, daerah asal. B. Kesamaan. Kesamaan kepentingan, kesamaan keturunan, dan kesamaan nasib. Ciri-ciri kelompok sosial: A. Merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain. B. Memiliki struktur sosial. C. Memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya. D. Memiliki kepentingan bersama. E. Adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Arti penting hidup berkelompok dalam kelompok sosial bahwa hidup berkelompok pada kelompok sosial sangat penting untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari presentasi tadi, ada 3 dorongan yang menyebabkan manusia ingin hidup dalam kelompok sosial. 1. Dorongan untuk mempertahankan hidup. 2. Dorongan untuk meneruskan keturunan. 3. Dorongan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Adapun faktor pembentuk kelompok sosial: A. Kedekatan. Kedekatan geografis, tempat tinggal. Kedekatan geografis, daerah asal. B. Kesamaan. Kesamaan kepentingan, kesamaan keturunan, dan kesamaan nasib. Ciri-ciri kelompok sosial: A. Merupakan satuan yang nyata dan dapat dibedakan dari kesatuan manusia yang lain. B. Memiliki struktur sosial. C. Memiliki norma-norma yang mengatur di antara hubungan para anggotanya. D. Memiliki kepentingan bersama. E. Adanya interaksi dan komunikasi di antara para anggotanya. Arti penting hidup berkelompok dalam kelompok sosial bahwa hidup berkelompok pada kelompok sosial sangat penting untuk mempermudah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Baiklah, mungkin itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf, dan kepada Allah kami mohon ampun. Akhiru kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.